Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di segmen yang baru, yaitu Jejak Misteri, dimana di segmen ini kami akan menceritakan kisah-kisah horor nyata yang dialami oleh seseorang. Nah, di video ini saya mengundang teman saya ketika mendaki di sebuah gunung, yaitu Gunung Sumbing, yang mengalami, kita berdua sama-sama mengalami hal yang ganjal. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan simak videonya sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi kita rencana mendaki itu dari tanggal hari Sabtu, tanggal 2 Februari. Ya, 2 Dan Februari. Rencana turun itu tanggal 3 Februari. Berarti hari Minggu. Hari Minggu. Karena kalau nggak salah tuh antara itulah awal Februari ya. Karena tanggal 3 Februari kan kita kuliah. Saya tanggal 3 Februari. Berarti intinya itu pas awal-awal itulah Februari. Dan Sabtu Minggu dan Nah, yang pas hari Seninnya kan pas waktu itu kamu mau kuliah. Nah, kenapa kita mendaki mendadak? Karena kita semua tuh bisanya tanggal itu. Kalau sebelumnya pernah direncanakan sebelumnya, tapi kebetulan Mas Nopal dan temannya nggak bisa. Kita gimana nih, sebut nama atau samaran? Sebut nama aja lah, kita makan real aja. Jadi di tanggal itu kami ada berdelapan, yaitu saya, Nopal, Naep, Willy, Isan, temannya Nopal, dan Rizal temannya Nopal, Ibrahim, kamu, Mas Junaid, sama Mas Jumet. Nah, jadi kami berdelapan berangkat ke base camp itu malam Sabtu ya. Kita menginap di salah satu teman Anda kan. Nah, bukan malam Sabtu itu. Iya, malam Sabtu. Sabtu kami Iya. di perjalanan dari Jogja ke Temanggung ya. Jadi pas waktu itu kita nginep di Temanggung. Nah, kebetulan aku punya temen kuliah dan itu satu kelas juga. Nah, dia punya rumah di Temanggung. Jadi kita nginep dulu lah di sana, soalnya kalau nggak istirahat dulu kan capek. Posisinya kita dari Jogja ke sana juga lumayan jauh gitu kan. Jadi udahlah kita nginep di sana. Jadi gitu sih. Terus paginya kami berdelapan, ada yang beli logistik, ada yang mandi, ada yang sewa tenda juga. Nah, jadi pas waktu itu kita emang bagi-bagi tugas sih. Aku sama Isan tuh waktu itu nyewa tenda, berhubung emang daerah situ ada juga yang nyewa pertendaan gitu kan. Terus habis itu kita langsung lah kita berangkat. Nah, sambil nyari tempat buat beli makanan ringan kayak logistik kayak gitu, kita sambil jalan kan, soalnya kan emang agak sulit juga pas waktu itu. Akhirnya kita jarak berapa ya, 5 kilo kayaknya ada deh dari penyewaan alat itu. Kita dapet lah tempat logistik itu, dan logistiknya pun ya ala kadarnya, soalnya emang kita kalau kita persiapan dari jauh-jauh mungkin bisa itu sih, bisa maksimal. Cuman di sana kita pas itu kita udah masuk pedesaan. Nah, kebetulan di sana warungnya gak lengkap peralatan maksudnya bahan logistiknya nggak lengkap. Terus kami berangkat sampai base camp tuh duhur ya. Sampai base camp duhur. Kami sebelumnya kami berangkat tuh via Banaran. Jadi
deket karena tadi itu kalau nggak salah via yang lain tuh tutup ya. Soalnya musim hujan kan, musim hujan. Kami mendaki di bulan Februari, musim hujan besar. Terus di base camp itu juga hujan ya, Mas. Kebetulan emang hujan gede sih pas itu. Hujan gede. Terus kami sampai berdelapan di sana. Akhirnya kami sambil menunggu hujan, kami diskusi lah. Ini mau jalan kapan? Mau mendaki kapan? Akhirnya dari hasil diskusi kami memutuskan untuk berangkat mendaki itu sehabis asar, waktu asar. Nah, di antara waktu-waktu itu kami ada yang tidur, ada yang main HP lah, ada yang menunggu, ngopi sambil udut, biasa lah kayak gitu. Makan-makan. Sekalian simaksi juga. Simaksi. Terus di base camp kami ada berapa rombongan pendaki? Ada banyak sih, ada berapa ya? Soalnya pas waktu itu sebenarnya motor yang banyak, bukan orangnya juga nggak banyak banget, tapi ada lah. Soalnya pas waktu itu mereka juga sama kejebak hujan. Posisinya juga kejebak hujan, terus mereka juga. Nah, oh iya, pas waktu kita mau naik tuh banyak yang turun juga. Satu atau dua rombongan lah. Iya. Banyak itu maksudnya orangnya. Jadi kelompoknya cuma 2 kalau nggak salah. Terus kami ada satu rombongan ya yang berangkat terlebih dahulu ya, mendahului kami. Itu terus ada satu rombongan lagi yang masih nunggu kan. Kalau nggak satu ada 3 rombongan. Nah, itu diantaranya ada kami. Nah, ketika sholat waktu asar tiba itu kami berdelapan langsung sholat, habis itu siap-siap. Nah, kami nyewa ojek ya. Iya, nyewa ojek. Nyewa ojek. Soalnya kata si itu bapak-bapak yang di situ simaksi di base camp, katanya kalau jalan tuh berapa jam ya? 2 sampai 3 jam. Kalau kata si bapak-bapak itu di saat kita naik ojek, kami memutuskan untuk naik ojek. Di saat kami naik ojek itu kami bayar berapa ya? Ya berapa? 20.000 atau 25.000 per orang itu. Per orang. Ya hitung-hitung 25 kali 8 lah. Nice gitu. Terus kami berangkat asar waktu antara jam 3 sampai jam setengah 4 kan. Nah, terus di pos 0 kami sebelum sampai pos 0 tuh kami sempat menjumpai beberapa pendaki. Kalau nggak salah saya masih ingat tuh ada 3 orang tuh pendaki sedang turun. Yo, sebenarnya hujan masih tipis-tipis lah, kayak gerimis gitu ya, rintik-rintik gitu loh. Nah, sampai sini belum ada yang janggal, cuma masalah teknis kayak motor ojek yang saya pakai itu tiba-tiba kan mati ya, teknis lah, kita pikirannya teknis aja, belum sampai ke mana-mana pikiran. Sampai di pos 0. Jadi pos 0 ini merupakan batas antara kita berangkat start pendaki ya. Nah, terus pos 0 ini ketinggiannya berapa ya, saya lupa, nanti ada keterangan di video. Kami berfoto-foto ya Mas, berfoto-foto ya, kita sebentar. Biasalah kalau pendaki amatir. Kalau awal-awal pendakian biasanya emang harus wajib gitu lah. Ya, bagi saya tidak. Anjay. Nah, terus kami berdoa dulu. Sebelumnya kami berdoa di base camp. Jadi kami habis foto di pos 0 langsung berangkat sekitar berapa meter ya yang kejadian? 200 lah ya. 200 meter kita mendaki. Kalau kalian tahu, kalau kalian yang pernah ke Gunung Sumbing via Banaran, mungkin tahu ada semacam shelter itu, mirip semacam shelter yang dekat sama pos 0. Nah, itu di antara kami kan ada dari 8 orang ada salah satu yang baru pemula. Jadi Mas Noval ini. Itu jadi temanku pas waktu itu dia emang benar-benar belum pernah nyoba mendaki sama sekali. Nah, jadinya ya kita mikirnya pasti dia kuat lah, soalnya kan emang dari postur tubuh dia orangnya keker gede juga gitu kan.
Nah ternyata gimana mas? Di pos 0 itu kami kan sempat berhenti di shelter, di shelter kami sempat berhenti bersama, terus minum-minum, yuk ngobrol sedikit. Nah saya tuh memperhatikan, loh kok ini Mas Ihsan kok agak apa ya, Pucat gitu ya? pucet Heeh. gitu. Saya kan kaget kan, panik kan, saya takut bukan ada apa-apa kan. Saya bilang sama Mas Jumet, ini Ihsan kenapa? Pal, kenapa Pal, ini Ihsan? Kan soalnya sebagai teman dekat kan, Pal, biar paham. Nah terus pada panik semua, bukan panik sih, lebih ke perhatian. Kenapa? Nah si Ihsan ini nggak jawab, dia tuh kayak gini. Iya. Gitu. Aku pas posisi itu Lin, aku bener-bener panik, sumpah bener-bener panik. So, apalagi aku sebagai temannya kan ya, kayak lihat teman mukanya udah pucat, terus kayak orang mau mati. Aku dalam hati, bajigur mati nih temanku. Wah gila ini mati, baru mendaki 200 meter udah mati. Nah, kami semua lama kan ya juga ikut panik kan. Panik, tapi yuk kita paniknya tuh Panik yang ke ini gimana nanti kalau misalnya berisiko bahaya gitu. iya, Karena soalnya kami sebelumnya mendaki ya aman-aman aja. aman-aman aja emang. Takutnya kan sebagai pengalaman pertama kan jadi kayak gitu kan. Nah disitulah langsung Mas Jumet tuh, kebetulan ada Mas Jumet yang sebagai sepuh ya, jadi lebih bisa mengayomi daripada kita sepelantaran ini. Nah Mas Jumet ini kemudian mengobati lah, dipijit kan, DPG terus pas itu juga kita berhubung bawa vitamin C. Nah salahnya kita tuh pas waktu itu nggak bawa P3K, soalnya kita kan pikirannya nggak sampai ke situ. soalnya kan Yuk, ada P3, cuma bukan yang kotak selengkap itu, nggak obat-obat itu nggak lengkap. Jadi kayak soalnya kita merasa emang diri kita tuh yang biasa mendaki itu sehat-sehat. Emang soalnya temanku juga yang ini kelihatannya emang sehat, sebelumnya juga sehat-sehat, nggak tahu kayak gitu. Tapi itu ya ini perjalanan buat kita juga ke depan, jangan kayak gitu. Emang. Nah terus sampai di situ dipijit, di situ udah agak lama ya. Kita di situ lama, sejaman lah, sejam sekiranya, nggak sejam. Nah itu karena apa? Karena Ihsan tuh gini, minta tetap maksa ingin mendaki. Nah terus si Nopal ini aku bilang sama Nopal, Pal ini gimana? Nopal akhirnya nyamperin tuh si Ihsan, San, tapi ini posisi Ihsan udah agak siuman nih, udah lumayan sadar daripada sebelumnya. Nopal bilang, San, apa kamu turun aja ke base camp, karena ini kan masih lama, masih jauh, tahulah sumbing gimana. Nah dia tetap pengen memaksa, karena ya kita ya maklumi juga, karena biasanya kan kalau pendaki pertama kan ya pengen ya saking senangnya kan mau mendaki itu kan ya. Aku juga dulu pas mau pertama mendaki itu ya emang seneng banget ya. Paham sih sebenarnya dia dengan kondisi kayak gitu ya, pasti pingin banget sampai puncak gitu kan, soalnya kan pertama. Tapi ya dengan kondisi kayak gitu kan kita sebagai temen kayak kasihan, takutnya kan nanti di atas makin parah dengan kondisi jarak yang jauh kan, dievaluasinya sulit, berhubung masih jarak 200 meter kan dari pos 0, terus dari base camp juga deket kan. Ya mesti kan daripada nanti gimana kan, soalnya kan ini kalau mendaki itu urusannya nyawa gitu loh. Kalau kayak misal meriangnya nggak masalah, kalau mati gimana coba ya sih, jangan sampai ke situ pikirannya kita. Nah kalau gentayangan temenmu jangan ngawur. Nah terus kita akhirnya udah ada sejam, kira-kira jam berapa ya, jam 5 pas jam 5 jam 5 kurang lah karena pokoknya. kita mendaki dari pos 0 tuh jam 3:30 ya, pas 4 pas. Nah terus kami akhirnya memutuskan untuk berjalan semua. Nah terus selama berjalan itu kami sering istirahat, jujur bagi saya itu sering istirahat. Iya itu karena ya, tapi ya kita maklumi karena Ihsan tuh kan kadang
rasa sering kecapean kan tadi. Jadi bilang ke Mas Jumet bilang ke semua. Karena di rombongan kami itu posisi formasi kan gini. Aep, Nopal tuh di depan, bagian depan. Emang. Aku sama Willy itu di Belakang. bukan belakangmu, di antara 3 4 gitu, ganti-ganti terus. Tengah berarti ya. Tengah ya. Terus ada Ibrahim sama Rizal di antara situ 5 6 sama Ihsan tuh di ya antara 5 6 7 lah. Terus ada sweeper yaitu Mas Jumet. Nah, Paling belakang dia. Kami sering istirahat kan. Terus di mana ya? Pos ini kayak sing tugu yang selamat datang itu. Tahu tuh? Iya itu yang Di atasnya shelter. Sekitar berapa meter itu? Sekitar 500 meter. Ya segitulah, nggak nyampe sekilo juga. Enggak sampai. Ya kurang dari segitu. Dan itu kami berhenti di situ, sempat foto-foto juga. Nah itu soalnya Nah, itu momen penting di situ lah. momen penting di situ. Itu nantinya yang bakal saya alami di situ, tapi saat turun. Nah, terus kami berjalan lah semua. Berjalan lanjut. Terus kami tiba di pos 1, namanya apa ya? Saya lupa. Apa itu? Ada mata air juga. Pas satu tuh yang itu ya, yang selang itu ya. Yang Habis selang. Oh, yang mata air itu ya. Habisnya di sana kita berhenti. Di sana kita maghrib pas. Oh iya, Maghrib pas kami langsung berhenti lah. Itu kita kedengaran adzan nggak sebenarnya? Sebenarnya nggak kedengeran ya. Cuma kayak liri-liri ya. Kita wah ini lagi adzan kayak ini. Kita berhenti. Soalnya emang kita juga bawa jam juga kan, kayak posisinya juga udah agak gelap gitu kan. Oh, kita nyangkanya itu udah maghrib, sama di jam udah jam sekitar jam 6, ya udahlah kita berhenti dulu gitu. Nah, terus di situ agak berapa menit kita istirahat? Kenapa sih ya? 10 kayaknya. 10 menit kita istirahat. Soalnya nggak ya setelah paling lama itu yang tadi itu yang pas dia lagi sakit sih itu sejaman. Ya 10 menit istirahat. Ini aku ngerasanya itu malam tiba Nah tuh itu hawa tuh udah beda. Tapi aku masih tenang soalnya kan udah 8 orang ya. Tapi aku nggak ngerasa apa, maksudnya ya masih maklumi lah ya, ini sewajarnya malam hari di gunung ya kayak gini. Aku belum merasa nyusun sampai ke situ belum. Tapi kamu ngerasa sih pas kita waktu itu mendaki di mana, di Sindoro kan, kita pernah mendaki Sindoro yang kan kita juga ngalami apa waktu maghrib itu, malam-malam itu rasanya itu bisa aja ya. Sebenarnya ada, cuma nggak mencekram itu loh. Nggak mencekam Sumbing. Padahal kan pas itu kita cuma berempat. Di Sindoro ini berdelapan loh.